Yu Daoseng mengungkapkan pikirannya. Pada saat ini, tidak peduli apa cara yang akan digunakan Qin Yichen untuk membantunya meningkatkan kekuatannya, dia akan bersedia. Ini bukan hanya karena kepercayaannya pada Qin Yichen, tetapi juga karena dia ingin menjadi lebih kuat. Melihat bahwa Yu Daoseng sangat setuju, Qin Yichen mengangguk. Bagus sekali. Kali ini saya telah meminta Athena untuk mentransfer bidang bintang awan gelap, dan ada menara waktu yang dapat digunakan. Tunggu, Zhao Wuling. Kamu akan membawa Yu Daoseng ke Dark Cloud Star Territory dan meningkatkan kekuatannya selama 3.000 tahun. 3.000 tahun. Mendengar ini, Yu Daoseng menelan ludah. Tuan Cahaya, 3.000 tahun. Kekuatan ruang dan waktu yang dapat disimpan oleh setiap menara waktu terbatas. Ketika menara waktu habis, menara waktu ini akan jatuh ke dalam periode kendur selama waktu operasinya. Ini setara dengan penghapusan Time Tower sepenuhnya. 3.000 tahun ini telah menjadi ujian panjang bagi Yu Daoseng, dan juga merupakan tekanan besar bagi kuil penguasa cahaya. Selama 3.000 tahun, ketika kesempatan seperti itu ditempatkan pada Tuan Zhao Wuling, atau Tuan Lin Bai, dia juga dapat menggunakan nilai yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Pada saat ini, Yu Daoseng merasa sedikit malu di dalam hatinya. Qin Yichen memandang Yu Daoseng. Kenapa, kamu tidak mau? Yu Daoseng buru-buru membungkuk. Tidak, bawahanku yang berpikir bahwa penguasa cahaya telah memberiku waktu 3.000 tahun. Lebih baik memberikannya kepada beberapa orang dewasa yang hadir. Mereka dapat memainkan peran yang lebih baik daripada aku dan memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Qin Yichen tersenyum santai, mengulurkan tangan dan mengusap kepala Yu Daoseng. Jangan terlalu banyak berpikir. Ada banyak menara waktu, dan mereka dan aku punya pengaturan sendiri. Kamu bisa pergi. Yu Daoseng ragu-ragu lagi dan lagi, menggertakkan giginya, dan menyetujui permintaan Qin Yichen. Selama 3.000 tahun, seseorang mempraktikkan asketisme. Di mata orang luar, ini hanya 2 atau 3 hari. Yu Daoseng yakin bahwa dia dapat menahan 3.000 tahun kehidupan yang sepi ini. Qin Yichen menepuk ringan kepala Yu Daoseng. Ini semua hal di pavilion koleksi sutra saat ini. Anda dapat menggunakannya untuk berlatih. Ada banyak metode di dalamnya. Semuanya berada di bawah kendali saya. Pada saat itu, saya akan mengatur klon untuk memasuki menara waktu. Dengan Anda dan menjelaskan kepada Anda. Bingung. Setelah berbicara, Qin Yichen melambaikan tangannya. Zhao Wuling, bawa dia ke sana. Setelah menyelesaikan perintah ini, Qin Yichen meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat orang percaya lainnya yang hadir. Jangan iri, akan ada peluang di masa depan, dan masih banyak menara waktu. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Apa yang dikatakan Qin Yichen di sini hari ini, memberi Yu Daoseng hadiah yang begitu murah hati di depan umum di sini tidak hanya untuk memungkinkan Yu Daoseng mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Master Cahayanya, tetapi juga untuk memberikan pemahaman baru kepada orang percaya lainnya. Ikuti dia menuju terang Tuhan, dan kamu tidak akan pernah diperlakukan dengan buruk. Bagaimana mungkin Qin Yichen tidak tahu bahwa jauh lebih hemat biaya menggunakan menara waktu 3.000 tahun di Lin Bai atau Zhao Wuling daripada di Yu Daoseng. Tetapi untuk orang-orang seperti Zhao Wuling, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri di alam abadi. Ditambah sedikit kekuatan yang lebih kuat, efek yang dapat dicapai terbatas. Bukannya mereka tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik, tetapi karena peningkatan kekuatan yang dibawa oleh retret membutuhkan waktu lama untuk melengkapi pengalaman tempur. Lin Bai seperti ini. Meskipun Qin Yichen memiliki kekuatan busur sendiri, dia belum bersaing dengan Qin Yichen. Ini adalah batasan pengalaman tempur Lin Bai. Meskipun dia memiliki kekuatan dan sarana yang cukup, dia tidak dapat menampilkannya untuk pertama kalinya. Kosong memiliki kekuatan, tetapi tidak dapat sepenuhnya mengerahkannya. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh Qin Yichen. Dan waktu yang dihabiskan dalam 3.000 tahun menara waktu digunakan pada Yu Daoseng. Karena Qin Yichen telah lulus kompetisi ini dan yakin bahwa Yu Daoseng memiliki otak yang baik, dan tidak perlu terlalu banyak waktu untuk mengisi pertempuran. Pengalaman. Alasan kedua adalah bahwa Qin Yichen perlu memberi harapan kepada mereka yang berada di dasar kuil penguasa cahaya. Sebuah kesempatan bagi mereka semua untuk melihat bahwa penguasa cahaya tidak mengabaikan pemberian mereka. Seperti yang diketahui Qin Yichen sendiri, kontribusinya pada kuil penguasa cahaya terlalu kecil. Dan dia membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas hati kuil penguasa cahaya. Lagi pula, sekarang mereka belum membangun pijakan yang kuat di negeri dongeng, dan mereka harus bekerja sama. Menempati negeri dongeng sangat penting bagi Qin Yichen. Miliki wilayah Anda sendiri, dan kemudian perluas, kembangkan kekuatan kepercayaan, dan akhirnya mencapai titik yang setara dengan Zeus. Semuanya, setelah 2,5 hari, seseorang akan datang untuk menyerang kuil penguasa cahaya secara diam-diam. Kamu harus berhati-hati dalam tindakanmu sendiri. Sebelum serangan diam-diam tiba, kamu harus menangani semuanya. Tunggu sampai Yu Daoseng datang. Kembali dan usir musuh yang kuat. Setelah berbicara, Qin Yichen melambaikan tangannya. Naiklah Hercules.
Kamu telah membuat banyak pujian dalam kompetisi ini, terutama untuk membantu Yu Daoseng menyelesaikan rencananya. Aku juga melihat kontribusimu selama periode ini. Lin Bai, kamu bawa Hercules ke Menara Waktu, dan aku akan memberimu 1000 tahun. Setelah menghadiahi mereka satu persatu, Qin Yichen mengatur urusan di kuil Guangzhou ke Sai Lao. Setelah semuanya selesai, Qin Yichen bangkit dan berkata kepada Hall Paro yang ada di sampingnya. Aku akan memintamu untuk memimpin. Karena penguasa kota-kota pemurnian Beiyun memiliki pendapat tentangku, tentu saja dia tidak dapat memenuhi niat baiknya. Sai Lao, Zhao Wuling, Lin Bai, dan kuil Guangzhou akan diserahkan kepadamu untuk dijaga. Setelah itu, Qin Yichen dan Hall Paro naik ke udara bersama dan meninggalkan kuil penguasa cahaya. Setelah Qin Yichen pergi, banyak orang percaya mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Tuan Cahaya Tuan sedang sibuk lagi, dan kami tidak bisa memenuhi harapan Tuan Cahaya Tuan. Ya, meskipun Lord Light tidak ada di Temple of Light Lord, dia masih memiliki tempat kita di hatinya, dan kita tidak bisa mengendur. Semua orang termotivasi. Masih banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan. Sai Lao melihat kelompok orang percaya yang mengesankan ini, dan hatinya lega untuk sementara waktu. Dengan orang percaya seperti itu, He Chou tidak bisa berada di satu sisi. Zhao Wuling menyentuh dagunya, memikirkannya, dan mengoreksinya. Cukup bagi saya untuk berada di samping. Saya pikir itu harus menjadi modal untuk mendominasi dunia. Ada harapan di mata mereka berdua. Lord of Light, orang yang dulunya sedikit sedih di mata mereka, dan yang bahkan peduli dengan kuil Lord of Light, akhirnya berdiri. Di luar wilayah bintang Changlan, Qin Yichen mengikuti Hall Paro dan terbang sampai ke kota penyempurnaan Beiyun. Hall Paro melihat kembali ke Qin Yichen, memikirkannya, dan kemudian berkata, tempat pertemuan kali ini bukan di wilayah kota pemurnian Beiyun. Ketika saatnya tiba, penguasa kota akan datang sendiri. Aku bisa menjamin ini. Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dikelilingi. Qin Yichen tidak akan peduli dengan cara seperti itu sama sekali. Dia dapat mengandalkan metode transmisi kuil Dewa Cahaya dan langsung pergi. Dengan keyakinan seperti itu, Qin Yichen melihat ke kejauhan. Kalau begitu biarkan aku melihat obat apa yang kamu jual di labu ini.